Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah dengan bersyukur. In tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, yardahu lakum. Allah akan ridho kepada kalian. Kita berharap mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang objektif dalam melihat dan menilai sesuatu. Objektif baru akan dapat diwujudkan ketika kesombongan dienyahkan dari diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan tadabbur segala macam bentuk penyakit hati, khususon penyakit sombong, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Dengan lenyapnya kesombongan, kita menjadi orang yang objektif dalam melihat realitas. Dari objektivitas itulah insya Allah ketika diarahkan kepada nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, kita sudah masuk ke tema ketiga dalam surat An-Nazi'at. Kita tahu 14 ayat awal berkaitan dengan proses hari kiamat sampai kemudian dengan menghidupkan kembali. Bahkan Allah menjawab dengan bahasa yang sangat sederhana. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bis-sahirah. Cukup dengan sekali tiupan saja kalian sudah berada di tempat yang baru. Ayat 15 berkaitan dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Kemudian kita temukan kesombongan Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa. Bahkan ujungnya sampai kepada pengakuan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Di ujung cerita ini diselesaikan oleh Allah dengan satu kalimat sederhana lagi, bahwa fa'akhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Allah timpakan kepada Fir'aun azab dunia, azab akhirat, dan azab dunia. Untuk yang cerita kedua ini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la'ibrah. Sesungguhnya pada yang demikian itu akan menjadi bahan renungan, akan menjadi bahan pelajaran, akan menjadi bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Limay yahsya. Bagi orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan yang mahal itu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan. Kembali Allah ingin memperlihatkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaannya. Sama-sama kita buka halaqah ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-27. Ayat ke-27.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ajak sedikit kita melihat pola. Ada pola yang saya temukan beberapa kali di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini dapat menjadi acuan kita, baik dalam memahami Al-Quran maupun di dalam percakapan sehari-hari, khususnya ketika menggunakan bahasa Arab. A'antum, ini dua kata. Asyaddu khalqan amis sama. Khalqan amis sama, saya garis bawahi ini. Antum, apakah kalian asyaddu lebih sulit, ini namanya isim tafdil menunjuk kalimat lebih, isim tafdil. Asyaddu khalqan, lebih sulit, lebih berat, lebih kokoh penciptaan, amis sama ataukah langit. Kita perhatikan. Antum asyaddu khalqan, apakah kalian di sini manusia, asyaddu khalqan, lebih kokoh, lebih sulit, lebih besar penciptaannya, amis sama ataukah langit, Kita bertemu surat kata ini am sama dengan au dari segi arti. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Au berarti atau, am. Asyaddu, saya ingin bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 140 dengan pola yang hampir sama. A'antum a'lamu amillah. Antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Kita bandingkan dua ini, sehingga saya harapkan nanti ketika ini kita kembangkan, kita punya konsep, kita punya pola untuk apa? Komparasi, untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaan ini sesungguhnya membutuhkan kejujuran untuk menjawab. Barangkali kalau dengan dua hal yang tidak terlalu berbeda, mungkin kita sulit menjawabnya. Apakah ini yang lebih besar atau ini? Ini kelihatan bedanya sehingga dengan mudah bisa dijawab. Apalagi pembandingnya itu antum dengan as-sama. Antum kalian, as-sama langit. Pertanyaannya, apakah kalian yang lebih kokoh penciptaannya ataukah langit? Atau kalau di sini antum a'lamu, apakah kalian yang lebih mengetahui, amillah ataukah Allah? Jadi pola antum kemudian disusul dengan isim tafdil, diteruskan dengan am. Contoh, apakah kalian yang lebih besar ataukah Ahmad? Tinggal kita ganti saja, kalian Ahmad. Polanya antum, kalau lebih besar akbaru. Antum akbaru am Ahmad ataukah Ahmad? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Modal a, modal am, modal isim tafdil. Kalau kita kembali ke takbir, Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Allah besar. Ini berarti jawaban dari ini tadi. Ketika kita disuruh dibandingkan, kalienkah yang lebih tahu ataukah Allah? Kalienkah yang lebih tahu ataukah Allah? Maka jawabannya Allahu a'lamu minni minkum. Jadi kalau di sini berarti a'antum asyaddu, apakah kalian yang lebih kokoh penciptaan ataukah langit? Tujuannya membandingkan kalian manusia dengan langit. Dengan langit. Ini supaya orang melihat diri kita yang seperti ini dilihat ke atas dengan langit. Mana yang asyaddu khalqan, mana yang lebih kokoh penciptaannya, mana yang lebih berat penciptaannya. Walau dalam konteks akidah kita bahwa baik yang kecil maupun yang besar tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami dari surat Yasin, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada level ini lebih mudah, ini lebih sulit, tidak ada. Ini dipaparkan oleh Allah untuk membandingkan, untuk mengajak manusia melihat secara objektif antara dirinya dengan langit. Bukan menjelaskan mana yang lebih sulit bagi Allah, tidak ada. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita jangan salah dalam memahami. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan ini sesungguhnya akan melahirkan jawaban bahwa langit lebih berat, lebih kokoh. Kalau kalian itu disebutnya saya misalnya, maka kita mengakui dengan diri sendiri. Ketika kita baca ayat ini seakan-akan Allah menghadirkan pertanyaan ini kepada kita, maka kita jawab, langit lebih kokoh penciptaannya dibandingkan saya. Satu tujuan. Tidak sampai di situ. Ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ini untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit lebih besar penciptaannya dari kita, sementara langit sendiri yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Yang lebih sulit penciptaannya saja atau yang lebih besar saja mau sujud kepada Allah, apatah lagi kamu yang kecil. Itu arah-arahnya itu nanti. Tapi harus terjawab dulu. Menjawab ini tentu tidak sulit. Yang bisa menjawab ini cuma satu, kejujuran. Dan mau membandingkan diri dengan yang lainnya. Pola membandingkan itu untuk membuat kita menjadi orang yang objektif. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, banaha. Ha ini kembali ke as-sama, langit. Bana kita sudah temukan ini di ayat ke-12 surat An-Naba. Surat An-Naba. Bunyi ayatnya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ini menggunakan kata syidad. Syidad. Di sini asyaddu dalam bentuk tafdil, bentuk isim tafdil. Saya terjemahkan ini ayat 12 surat An-Naba. Wa banaina, dan kami telah membangun fauqakum, di atas kalian, sab'an, 7 shidada, lapis langit, 7 lapis langit yang kokoh. Jadi kalau ini kita pahami ayat 12 ini, maka terjawab di sini apa? Asyaddu, mana yang asyaddu? Mana yang lebih kokoh? Terjawab ayat 12 surat An-Naba. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sahabat Quran
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah bahwa as-sama asyaddu khalqan. As-sama asyaddu khalqan. Langit lebih kokoh penciptaannya bandingkan dengan kita. Minni, dari aku. Atau kalau ke orang lain, minkum, dari kalian. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini, a'antum a'lamu amillah. Al-Baqarah 140. Kaliankah yang lebih mengetahui ataukah Allah? Ini sebenarnya pertanyaannya bukan mengharapkan jawaban, mengharapkan kesadaran. Semua kita tahu Allah Maha Tahu, Allah Al-Alim. Tapi dalam bentuk kesadaran tidak semua orang sadar bahwa Allah itu Maha mengetahui. Akibatnya apa? Mereka lebih mengandalkan pengetahuan yang mereka punya. Mereka tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kuncinya. Tapi kalau pengetahuan itu kemudian dilanjutkan dengan kesadaran bahwa Allah lebih tahu, semua yang sudah kita lakukan setelah kita wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah berbulat tekad, sudah berusaha maksimal, serahkan semuanya kepada Allah. Maka ketika fatawakkal 'ala Allah, lahirlah ketenangan di sini. Lahirlah ketenangan. Mengapa kita menjadi tenang? Karena kita sudah mewakilkan urusan kita kepada zat yang a'lamu. Kita sudah mewakilkan urusan kita kepada zat yang alim, yang maha mengetahui. Ini konsekuensinya. Sekali lagi saya ulang, pertanyaan seperti ini bukan membutuhkan jawaban, bukan untuk membandingkan, bukan dalam bentuk pengetahuan, untuk menyadarkan kita. Sehingga dengan kata lain, kalaupun pertanyaan ini dimunculkan, jawaban semua orang sama. Langit asyaddu khalqan minni, Allahu a'lamu minni. Dalam bentuk pengetahuan semua orang tahu itu. Tidak halnya dengan kesadaran. Jadi ada dua, tahu sadar, tahu sadar. Orang yang bisa menerjemahkan pengetahuannya dalam bentuk perbuatan adalah orang yang menyadari manfaat dari satu perbuatan itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujungnya banaha, banaha. Bana artinya membangun. Bana artinya membangun. Kita temukan ini, kita perkuat ini dengan ayat ke-12 surat An-Naba. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Tanwin alif izhar. Asyaddu, barangkali kita garis bawahi, ini isim tafdil, artinya lebih. Cari saja nanti kata-kata yang sepola ini, masukkan kepada pelajaran isim tafdil, kata benda yang menunjuk perbandingan atau tingkat lebih. Asyaddu, a'azzu, ahabbu, ini adallu, menunjuk lebih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, a'antum asyaddu khalqan
amis sama banaha. Tadi sudah masuk di sini kita. Apakah kalian yang lebih kokoh, lebih keras penciptaannya ataukah langit? Dilanjutkan, banaha, dia telah menciptakannya. Bentuknya di sini bentuk masdar. Maaf, bentuk fi'il madhi. Banaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ha kembali ke as-sama. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami ayat ke-27 surat An-Nazi'at ini. Kita ulang lagi. Antum, apakah antum kalian? Antum, apakah kalian? Asyaddu khalqan, lebih kokoh penciptaannya, lebih berat penciptaannya, amis sama ataukah langit? Banaha. Kita baca lagi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai satu ayat. Ayat ke-27 surat An-Nazi'at. Intinya tadi Allah bandingkan langit dengan kita untuk menyadarkan. Nah, dengan kesadaran itulah kita berharap bahwa siapa kita sesungguhnya. Ayat ke-28. Rafa'a samha. Ini ada dua artinya. Pertama diartikan dengan atap. Yang kedua, ini jarak bawah dan atas sesuatu. Kalau saya menyebutkan ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Ini jarak dari sini ke sini. Maka ini berarti bicara ketebalan. Ya. Jadi samkaha itu difahami dengan dua arti. Pertama, samkaha itu artinya atap. Atap artinya sesuatu yang membuat kita berteduh. Atap. Kedua, samkaha itu yang kedua artinya adalah jarak antara batas atas dengan batas bawah. Maka ini diartikan dengan ketebalan. Nah, konteks ayat ini kalau kita bicara bumi dengan langit, maka jarak antara bumi dengan langit itu menurut para ahli 150 juta kilometer. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha, dia mengangkat, dia meninggikan, dia telah mengangkat, dia telah meninggikan. Samkaha, atapnya, nyanya ini kembali ke mana? Ke langit. Ini kembali ke langit. Atap langit itu. Fasawwa, maka sawwa
dia telah menyempurnakan ha-nya. Nya kembali ke sini lagi, as-sama. Dari segi bahasa saja, kalau kita mengambil atau menjadikan ini sebagai pelajaran bahasa Arab, kalau kita tahu bahwa ha itu dhamir untuk perempuan, ia berasal dari hiya, ha. Sementara kalau untuk laki-laki, hu, dari huwa, dari huwa. Ini artinya dari bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, dari kata ganti yang dipakai oleh Al-Quran yang tadi disebutkan, ini menunjuk kepada sama, langit. Dapat kita fahami bahwa langit dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Saya ulang, kata-kata as-sama ini dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Dari mana kita tahu? Dari kata ganti yang digunakan oleh Al-Quran, ha. Satu, itu dia kata kunci. Jadi kita mau jadikan Quran ini, menjadikan ia sebagai contoh bahasa Arab, masuk di situ. Menjadikan pelajaran tadabbur, masuk di situ. Sahabat Quran, saya menginginkan kita semua sisi dapat dalam membaca Al-Quran. Rafa'a samkaha, dia mengangkat atapnya, dia meninggikan atapnya. Atau dikatakan tadi, dia meninggikan ketebalan jarak antara bumi dengan matahari, dengan langit. Jadi itu 150 juta kilometer, ya, gitu. Ini wawadha'al mizan, ini sudah ditempatkan dengan keseimbangan. Karena kalau lebih dari itu akan berpengaruh ke bumi, lebih dekat lagi dari itu akan hancur bumi ini. Sehingga matahari yang menyinari bumi dengan jarak seperti itu pas untuk kehidupan manusia di bumi. Kehidupan alam, tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan, kehidupan manusia. Kita bisa bayangkan kalau itu tambah dekat, kutub es akan mencair. Bahkan mungkin manusia akan kering semuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, ini yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Rafa'a samkaha fasawwaha. Lanjutannya, rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah mengangkat, dia telah meninggikan atapnya atau jaraknya, ketebalannya. Fasawwa, maka Allah menyempurnakan haknya, menyempurnakan penciptaan langit. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kita ulang dari ayat ke-27. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dapat 2 ayat. Bukan hanya 2 ayat pendek, tapi kita mendapatkan beberapa hal dari sini. Pertama, ayat ini tujuannya untuk menyadarkan kita siapa kita dan alam di atas kita. Kedua, agar kita terbiasa dengan menggunakan pola seperti itu, pola membandingkan diri kita. Membandingkan itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kalau disebutkan manakah yang lebih baik, ini sama ini, ya, tidak mungkin kita bisa membandingkan antara 2 benda kalau kita tidak mengetahui kedua-duanya.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah mengangkat, meninggikan atapnya dan menyempurnakan pembangunan langit itu. Mudah-mudahan dua ayat ini membuat kita bertambah dekat dengan Al-Quran, membuat kita tambah tertarik untuk mempelajari Quran, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang kita yakini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak jalan yang kita buat, semakin banyak cara yang kita lakukan, insyaallah kemungkinan kita sampai jauh lebih besar daripada hanya menggunakan satu cara. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.